صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي. Dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam
semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita membuka acara bukber dengan tema tebarkan kebahagiaan dengan silaturahmi untuk meraih berkah Ramadan. Dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan kutum yang akan disampaikan oleh siswa-siswa UPT SDI Lamantu nomor 115 Kepulauan Selayar. Ubur-ubur ikan lele. Yuk dengarkan kutum saya le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, dewan juri serta sahabat bukber yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya amalan-amalan kita menjadi sempurna. Termasuk puasa yang sudah 10 hari kita laksanakan ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Sahabat bukber yang berbahagia, sebagian orang malas dan merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran terdapat petunjuk untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat. Ada juga sebagian orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Padahal membacanya sangat mudah dan mendatangkan kebaikan. Mari kita simak keutamaan dan keistimewaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran sehingga menjadi sahibul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong di saat manusia sangat membutuhkan pertolongan agar terhindar dari siksa api neraka. Namun kita harus ingat bahwa Al-Quran hanya akan menjadi penolong as-sahbi hanya kepada orang-orang yang membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran baik dipaham ataupun tidak, dia tetap dibalas dengan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran ini karena sesungguhnya kalian diganjar dengan membacanya setiap hurufnya 10 kebaikan. Setiap hurufnya 10 kebaikan, sementara jumlah huruf dalam Al-Quran menurut Abdullah ibn Qasir adalah 321.180. Sedangkan menurut Al-Fadil ibnu Atta ibnu Qasir adalah 323.015. Coba kita bayangkan berapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan jika kita mampu menghatamkannya. Sahabat bukber yang dirahmati Allah, sebagai penutup saya ingin menyampaikan ayat dalam Al-Quran surah Hud ayat 114. Inna sholata tanzilul azizul azim.
Sebagian dari keutamaan membaca Al-Quran ini dapat memotivasi kita semua agar bersungguh-sungguh dalam membaca, mempelajari, dan mentadabburi Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bapak Ibu guru Dewan Juri serta seluruh sahabat Bukbar yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang menguasai seluruh alam. Hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan atas segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan agama atau urusan akhirat. Salawat dan salam kita curahkan kepada kekasih Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya istiqomah di atas sunnahnya. Sahabat Bukbar yang dirahmati Allah, Al-Quran dan hadis banyak menerangkan tentang keutamaan sholat. Namun, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan waktu yang sangat terbatas, saya akan menerangkan dua dari sekian banyak keutamaan sholat. Yang pertama, sholat adalah penyejuk hati dan penghibur jiwa. Nabi SAW bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fit shalah." Artinya, dan jadikanlah penyejuk hatiku dalam sholat. Hadis sahih. Sholat adalah zikir, dan hanya berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang dan jiwa kita tenang. Sholat merupakan interaksi seorang hamba kepada Rabb-Nya. Coba kita perhatikan bacaan-bacaan dalam sholat. Semua bacaan sholat merupakan dialog permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari doa iftitah sampai tahiyat akhir. Sahabat Bukbar yang dirahmati Allah, ketika kita punya masalah, kita akan curhat kepada teman, sahabat, dan orang tua. Kemudian hati kita akan tenang dan puas. Lantas bagaimana jika kita curhatkan hati kita kepada Allah melalui ibadah sholat? Saya yakin dan percaya, bukan hanya puas yang kita dapatkan, tapi kita akan sampai ke puncak ketenangan hati dan kesejukan jiwa. Yang kedua, sholat adalah cahaya. Rasulullah SAW bersabda, "As-sholatu nur." Sholat adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya adalah orang-orang yang mendirikan sholat, hatinya akan dipenuhi dengan cahaya. Ada juga yang menafsirkan bahwa sholat akan menjelma menjadi cahaya ketika di alam kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nur wa burhana wa najatan yaumal qiyamah." Artinya, siapa saja menjaga salat, maka hatinya akan dipenuhi dengan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga sholat, sehingga mendapatkan keutamaannya yang saya sebutkan maupun yang saya tidak sebutkan. Pohon kurma dikembangbiakan, coba tanam di ujung telaga. Jika sholat tak diamalkan, jangan berharap menuju surga. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta sahabat bukber yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, nikmatnya senantiasa tercurah.
Semoga kita bisa mengambilnya dengan mudah, bisa naik haji, berziarah ke Ka'bah, mendapatkan rezeki yang halal dan berkah, baik di kebun maupun di laut. Betul tidak? Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, saya Muhammad Saldi Khairul Azam, siswa kelas 3 UPTS SD Ilamantu nomor 115 Kepulauan Selayar, ingin menyampaikan sebuah kultum tentang keutamaan salat. Sahabat bubar, oi sahabat bubar, ayo siapa tadi yang belum sholat asar? Apa sudah semua? Alhamdulillah. Bapak Dewan Juri, apakah saya boleh bertanya? Boleh. Apa Bapak Dewan Juri sudah sholat asar? Sudah. Pintar. Sahabat bubar. Oh, sahabat bubar. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apa kita melaksanakan sholat hanya karena Allah? Tidak. Terkadang masih banyak di antara kita yang melaksanakan sholat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua karena kita tidak tahu apa keutamaan dalam melaksanakan sholat, sehingga tidak ada kekhusyuan dalam sholat yang kita jalankan. Oleh karenanya, saya ingin menyampaikan kepada kita semua pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, dan kerjakanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sahabat bubar, oh sahabat bubar, dari ayat itu kini kita tahu bahwa keutamaan dalam menjalankan sholat adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Artinya sholat adalah benteng dari keimanan yang mencerminkan keimanan kita. Keimanan itu tidak hanya diyakini dalam hati dan diucapkan secara lisan, tetapi juga dilakukan dengan perbuatan. Itulah yang akan melindungi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Selain itu, dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tahukah kamu, apabila di dekat rumahmu terdapat sebuah sungai dan kamu mandi 5 kali sehari, apa badanmu masih kotor? Para sahabat menjawab, tidak. Nabi bersabda lagi, begitu halnya dalam sholat yang 5 kali sehari, Allah akan menghapuskan dosa-dosa manusia dengan sholat itu. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Hadis itu menunjukkan bahwa
Salatlah kitab Isa menghapus dosa-dosa kita, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Yang tak kalah penting, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, amal seorang hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah amal sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka ia menang dan sukses. Dan jika sholatnya buruk, ia menyesal dan rugi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Untuk itu, marilah kita menjaga sholat kita dengan sebaik-baiknya dan penuh khusyuk, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nikmat sekali makan buah alpukat di pagi hari menanam benih. Elok sekali orang yang sholat, hatinya suci, wajahnya bersih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anta misbahus suduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang tetap beristiqomah menegakkan risalah yang dibawanya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu guru, Dewan Juri, serta sahabat bukber yang dirahmati Allah. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Ia adalah kitab suci umat Islam yang merupakan petunjuk dalam beragama dan pembimbing dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang apabila kita membacanya merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu guru, Dewan Juri, serta sahabat bukber yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak menyebutkan keutamaan Al-Quran. Begitupun dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memaparkan dalam hadis-hadisnya. Kita harus membedakan keutamaan Al-Quran dan keutamaan membaca Al-Quran. Adapun keutamaan Al-Quran yang akan saya uraikan pada kesempatan ini. Yang pertama, Al-Quran terpelihara dari tahrif, perubahan, dan tabdil penggantian sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang ketiga, Al-Quran mudah untuk dihafal berdasarkan firman Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Al-Quran surah Al-Qamar ayat 32. Telah kita ketahui bahwa banyak kaum muslimin yang mampu menghafal Al-Quran. Ini semua tidak lepas dari kemudahan yang Allah anugerahkan kepada Al-Quran agar mudah dihafal dan dipelajari. Oleh karena itu, sahabat Bukber yang berbahagia, marilah kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran. Karena ada banyak keutamaan dan keistimewaan bagi orang-orang yang membaca, menghafal, dan mengajarkan Al-Quran. Bapak, Ibu Guru, Dewan Juri, serta sahabat Bukber yang berbahagia. Yang ketiga, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan berinteraksi dengan Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, mau dengar pantun? Mawar tumbuh depan halaman, berwarna merah menjadi taman. Al-Quran adalah pedoman, petunjuk terang setiap zaman. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ananda Nur Rahmi Aulia. Wa nastaghfirullah al-ghalidaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Amin.
وعلى رزقك أفطرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, untukmu kami berpuasa, kepadamu kami beriman, dan dengan rezekimu kami berbuka. Dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Kami dari keluarga besar PTSDI Lamantu nomor 115 mengucapkan selamat berbuka puasa. أنت